Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back with me, Vina Amelia. Well, aku seneng banget bisa sharing-sharing lagi setelah sekian lama ya. Sampai pandemi pun belum berakhir, ya Allah. Semoga corona segera pergi. Go away please corona. Oh ya, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini aku mau sharing tentang seberapa efektif penggunaan face shield yang kayak gini nih. Tahu kan? Nah, aku mau bahas seberapa efektif penggunaan face shield ini untuk mencegah penularan COVID-19. Karena di Indonesia sendiri kasusnya tuh makin naik ya sekarang, ya Allah. Semoga yang terbaik buat Indonesia. Semoga segera berakhir nih pandemi, amin. Well, jadi aku bakal bahas efektivitas penggunaan face shield ini dari beberapa jurnal yang udah aku baca. Dan di ending juga aku bakal kasih lihat gimana sih apakah ada masyarakat yang menggunakan face shield di keramaian. Karena minggu kemarin tuh aku sempet ke kondangan dan aku liatin di akhir ya nanti videonya. Nah, sekarang mari kita bahas dari jurnal yang pertama. Judulnya SARS-CoV-2 Infection Among Community Health Workers in India Before and After Use of Face Shield. Ini diunggah pada 17 Agustus 2020. Nah, judulnya tuh artinya tentang infeksi SARS-CoV-2 alias COVID-19 pada tenaga medis di India sebelum dan sesudah memakai face shield. Well, jadi latar belakangnya tuh diketahui ya bahwa face shield itu dianjurkan untuk mencegah penularan infeksi COVID-19. Tapi di sini datanya tuh masih sedikit. Makanya mereka melakukan penelitian untuk melihat apakah itu benar efektif atau enggak. Begitu. Nah, result atau hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa dari 62 orang yang diteliti, ada 12 orang yang tidak pakai face shield dan mereka terinfeksi. Walaupun 7-10 hari kemudian mereka sembuh. Nah, bagi mereka yang pakai face shield, itu ada 50 pekerja dan 3 hari terinfeksi baik tanpa gejala ataupun dengan gejala. Nah, dari 50 pekerja itu jadi ada yang terinfeksi, tapi masa penyembuhannya tuh lebih cepat gitu, 3 hari. Jadi kesimpulannya dari jurnal ini adalah si face shield ini dapat mengurangi kontaminasi baik terhadap wajah ataupun mata. Well, pada intinya kita harus berjaga-jaga, bisa berjaga-jaga dengan menggunakan face shield, apalagi kalau kita pergi mendatangi keramaian, tempat yang ramai. Nah, lanjut ke jurnal yang kedua, judulnya itu The Role of Face Shield in Responding to COVID-19 dari Institute for Global Change. Itu artinya peran face shield dalam merespon COVID-19. Jurnal ini tuh dipublish pada 13 Juni 2020. Hasil dari penelitian ini tuh katanya, it appears clear that face shield offer a high degree of protection to the wearer from close range exposure to viral particles emitted through coughing and sneezing. Artinya tuh bahwa si face shield ini memberikan perlindungan yang tinggi ketika kita misalkan berada pada jarak yang tidak bisa dikontrol dengan orang lain, terus orang lain itu kayak ngeluarin droplet atau misalkan mereka bersin atau batuk. Nah, si face shield ini tuh efektif karena memberikan perlindungan yang tinggi. Selanjutnya nih, jurnal dari National Institute for Occupational Safety and Health, efficacy of face shield against couch aerosol droplets from a couch simulator. Nah, result dari penelitian ini tuh menarik nih, bahwa si face shield ini mampu mengurangi kontaminasi dari luar setinggi 97%. Masya Allah, 97%. Luar biasa ini si face shield. Terakhir deh nih, Journal of the American Medical Association. Judulnya Mopping Personal Protective Equipment
into the community, face shield and containment of COVID-19. Nah, resultnya tuh ada beberapa ya. Cuman yang aku highlight di sini tuh ada satu, yaitu katanya gini: people wearing medical masks often have to remove them to communicate with other around them. This is not necessary with face shield. This use of face shield is also a reminder to maintain social distancing, but allow visibility of facial expression and lip movement for speech perception. Nah, artinya jadi orang-orang yang pakai masker medis tuh kalau pengen bicara senaya biar kelihatan gerakan bibirnya tuh kan harus dibuka dulu ya maskernya. Nah, itu tuh nggak perlu kalau kita pakai face shield, karena kan face shield tuh transparan ya, jadi nggak perlu dibuka. Masih tetap kelihatan ekspresi wajah dan gerakan bibirnya. Jadi emang si face shield ini udah efektif menghindarkan kita dari kontaminasi dari luar. Udah gitu karena ini transparan, jadi kita mau bicara kayak gimana pun kan kelihatan gitu kan ya, ekspresi wajah sama gerak bibirnya. Dan lagi kata jurnal yang aku baca itu tadi ada satu yang bilang bahwa ini tuh gampang dibersihin. Iya benar, karena ini kan terbuat dari plastik ya, jadi bisa dielap atau dicuci pakai sabun pun oke, bisa digunakan ulang. Beda dengan masker medis, masker kesehatan yang bisa dipakai sekali. Tahu nggak sih, ketika aku kemarin di undangan kayak berasa orang yang paling safety banget gitu. Dan aku diliatin kayak hampir sama semua orang, ini orang ngapain pakai face shield. Terus lihat dulu deh di sini videonya. Si Sadik mana? Nah kan nggak pada pakai face shield dong. Aku nggak lihat sih ada orang yang pakai face shield di acara kondangan itu. Malahan banyak orang yang nggak pakai masker. Coba ya Allah, nggak mau turun gimana coba, orang pakai masker aja enggak, terus jaga jarak ya susah gitu ya kalau di keramaian kayak gitu. Nah guys, itu dia sharing seberapa efektif penggunaan dari face shield ini untuk pencegahan COVID-19. Ya, barangkali mungkin teman-teman jadi mau gitu ya pakai face shield setelah ini, karena kan tahu kan setelah aku sampaikan bahwa face shield ini tuh sangat-sangat efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Terus juga ini nggak terlalu mahal kok, kalau nggak salah cuman 10 apa berapa gitu. Ini aku dikasih sih. Yaudah teman-teman, segitu aja dari aku untuk hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Amin. Semoga kita semua sehat selalu dan nggak tahu. Semoga kita semua bisa menjaga diri kita ya, apalagi dari virus ini. Udah dulu deh. Dah. Assalamualaikum.